Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Robotika Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin Universitas Airlangga akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami yaitu mata kuliah robot manipulator. Di sini kami mengambil judul robot penyortir benda. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Nabilah Lutfiana Sari, yang kedua ada Intan Nurrahmania, yang ketiga ada Tasyafa ada Febrian, yang keempat ada saya, Salsa Bilana Fiza Alfia, dan yang kelima ada Elisa Naftalia Siagian. Nah, jadi apa itu robot manipulator? Jadi robot manipulator ini adalah sebuah tangan atau arm robot yang bertujuan untuk membantu berbagai keperluan dalam meningkatkan produksi, memiliki bentuk lengan-lengan kaku yang terhubung secara seri dan memiliki sendi yang dapat bergerak berputar, atau memanjang atau memendek atau disebut dengan translasi atau prismatik. Yang kedua ada bagian-bagian robot manipulator. Nah, seperti pada layar, di sini kita melihat ada skematik tentang robot arm yang mana di sini ada berbagai komponen-komponen bagian-bagiannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagian apa saja kan itu. Jadi yang pertama ada join. Join itu persendian tempat dua komponen melekat untuk menciptakan gerak. Yang kedua ada link. Link sendiri adalah lengan yang menghubungkan tiap-tiap join. Yang ketiga ada lower arm, lengan bawah yang biasanya disebut sebagai penumpu tegak. Yang keempat ada upper arm, lengan atas biasanya itu untuk yang menyambung dengan gripper. Kemudian ada power cable, yaitu kabel untuk menghubungkan sumber tenaga dengan robot. Ada motor, komponen penggerak robot, waist yaitu leher untuk penyeimbang, base yaitu sebagai dasar dari robot untuk dia tuh dapat berdiri. Kemudian ada gripper. Gripper sendiri itu yang digunakan untuk dalam proses pengambilan produk. Yang kemudian setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elisa. Yang selanjutnya itu adalah jenis robot manipulator. Yang pertama itu ada robot Cartesian, di mana untuk struktur robot Cartesian ini sendiri memiliki tiga linear join. Di bagian sini ada X, Y sebagai lengan, dan juga di bagian ini ada Z untuk bagian badan, berada saring tegak lurus membentuk sistem koordinat Cartesian. Untuk kelebihan dari robot ini memiliki model gerakan yang paling sederhana karena hanya mengandalkan linear join sehingga untuk kontrol posisinya lebih mudah. Dan juga struktur dari robot ini lebih kokoh. Untuk kelemahannya itu memerlukan ruang yang cukup besar untuk bagian lengan-lengannya ini. Untuk aplikasi yang paling populer itu ada CNC, di mana untuk tingkat ketelitian dari pengukuran alat ini jauh lebih akurat, sehingga dapat menurunkan angka kerugian untuk pemborosan komponen apabila mengalami kegagalan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses fabrikasi jauh lebih cepat dan juga tidak memakan banyak tempat. Yang selanjutnya ada robot silindris. Untuk struktur robot ini memiliki dua pergerakan aksis ortogonal prismatik atau horizontal putar dan membentuk sistem koordinat silindris. Untuk kelebihannya itu dapat melakukan perjalanan di antara titik-titik yang diperlukan lebih cepat daripada robot Cartesius, terutama ketika kedua titik ini berada dalam radius yang identik. Untuk kelemahannya, untuk pergerakan garis lurus pada konfigurasi ini membutuhkan perhitungan yang cukup rumit dan lebih lambat. Untuk resolusi penempatan dari n efektor tidak konstan, yaitu tergantung pada derajat pergerakannya. Untuk aplikasi dari robot ini adalah untuk pengangkutan panel LCD, aplikasi perakitan, aplikasi pelapisan, die casting, aplikasi pengecoran dan penempaan, dan juga bongkar muat, bongkar mesin. Yang selanjutnya itu ada robot sferis atau robot polar. Untuk strukturnya itu terdiri dari dua revolve join dan juga satu linear join atau RRP. Untuk keuntungannya itu kecepatan operasi karena mempunyai base rotary
tetapi mempunyai persamaan gerak yang jauh lebih kompleks dibandingkan robot Cartesian maupun silinder. Untuk fleksibilitas mekaniknya itu jauh lebih baik. Yang selanjutnya ada robot SCARA, di mana untuk struktur robot SCARA ini terdiri dari 2 atau lebih join revolusi dan 1 prismatik, memiliki basis ruang kerja silinder, dan untuk sistem pergerakan robot SCARA ini tersambung secara langsung pada lengan tanpa gear atau sistem belt seperti ini. Untuk keuntungannya itu mekanisme gerakannya itu bekerja lebih cepat, simpel, namun tetap akurat. Nah, ini untuk aplikasi robot sekarang itu sendiri ada Adept Omicron tipe eCobra. Yang terakhir ada robot artikulasi atau konfigurasi sendi lengan. Untuk struktur robot ini terdiri dari 3 lengan yang dihubungkan dengan 2 repeat joint. Untuk kelebihannya ada kecepatannya itu lebih tinggi, jangkauan kerja yang luas dengan penempatan ruang yang lebih sedikit. Untuk kekurangannya itu membutuhkan pengontrol robot khusus, pemrograman yang cukup rumit, dan juga kinematikanya itu juga rumit. Untuk aplikasi robot ini ada aplikasi kemasan, pengelasan busur, spot welding, penanganan material, perawatan mesin, perakitan otomotif, pembuatan jembatan baja, pemotongan baja, penanganan gelas, aplikasi pengecoran, dan penempaan. Next. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas tentang DOF atau Degree of Freedom atau bisa disebut juga sebagai derajat kebebasan. Derajat kebebasan gerak atau degrees of freedom dari sebuah sistem robotik itu dapat dibandingkan dengan bagaimana tubuh manusia bergerak. Sama halnya dengan manusia, untuk setiap derajat kebebasan gerak pada robot dibutuhkan sebuah sendi untuk bergerak antar lengan. Jadi robot manipulator sendiri itu kan adalah sebuah robot lengan ya, yang fungsinya untuk memindahkan barang atau material dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, robot ini itu mempunyai derajat kebebasan itu tadi, atau nilai yang dimana nilainya itu bergerak secara linear atau secara sejajar pada sumbu. Kita tuh kan punya sumbu itu kan ada 3 ya, sejatinya ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Seperti ini. Nah, kalau digambarkan pada bidang kartesian ya, kayak yang gambar sebelah itu, kita misalkan warna merah itu kan sebagai sumbu X, di mana benda itu pada sumbu X dapat bergerak secara maju mundur, forward and back. Lalu untuk di sumbu Y yang berwarna kuning, benda dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, yang warna biru tua itu dianggap sebagai sumbu Z, di mana benda dapat bergerak up and down atau ke atas dan ke bawah. Nah, tapi di sisi lain, benda itu juga dapat bergerak di mana tegak lurus terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan juga Z itu. Kayak yang misalnya roll, yang warna hijau, itu benda dapat berputar dengan tegak lurus dengan sumbu X. Lalu juga ada yang bergerak tegak lurus terhadap sumbu Y-axis, atau dia dinamakan bergerak secara pitch, yang warna biru muda, itu dia bergeraknya secara forward dan juga backward. Lalu untuk yang warna orange, itu dia rotate atau yaw, circle gitu, yang tegak lurus dengan Z-axis. Nah, kalau misalkan aku kasih contoh nih, dari derajat kebebasan itu adalah misalkan ini ada robot ya, robot lengan. Lalu di depan robot lengan itu ada sebuah benda yang lewat nih. Nah, robot lengan ini tuh kan ingin mengambil barang itu. Ini tuh dia tuh memiliki derajat kebebasan, dalam artian berapa derajat dia bergerak atau berapa derajat pergerakan sudut yang dia miliki. Misalkan bendanya ini itu dari
dari lengan itu ada di posisi 45 derajat. Maka si lengan ini itu dia akan bergerak 45 derajat dari posisi awal atau dari posisi 0 derajat. Jadi dari kondisi awal 0 derajat dia bergerak 45 derajat di posisi akhir. Kemudian setelah dia sudah di 45 derajat, maka dia mengambil benda itu. Biasanya dengan bantuan gripper. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis join pada robot atau jenis-jenis sendi yang dimiliki oleh robot. Karena pastinya untuk dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, mengikuti space atau ruang itu, dia membutuhkan sendi ya, yang menghubungkan antar lengannya. Nah, untuk yang pertama, di sini tuh ada linear join di bagian A, di mana linear join itu dapat direpresentasikan sebagai L join atau sendi L, yang di mana dia tuh bergerak secara translasi atau juga sliding, jadi ke kanan dan ke kiri gitu gerakannya. Dimana kalau kita lihat outputnya tuh ada yang di sini, sendinya, outputnya, jadi dia tuh si lengan ini tuh bergerak secara ke kiri, ke kanan, keluar masuk kayak gitu. Berikutnya ada orthogonal join. Itu ditipekan sebagai sendi O atau O join. Di mana sebenarnya dia hampir sama dengan linear, tapi perbedaannya pada input dan output linknya yang bergerak. Jadi kalau siapa ini namanya linear ini kan yang bergerak yang ini ya, batangnya yang ke kiri ke kanan ini. Namun kalau yang di orthogonal join ini kan dia bentuknya T gini. Nah, yang bergerak itu dia yang ini, yang ke bawah, ke arah bawah ini, output linknya. Itu yang dia yang bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Yang ketiga atau yang C, ada rotational join atau sendi yang seperti namanya rotational, berarti dia bergerak secara rotasi ya, atau berputar. Dia direpresentasikan sebagai R join. Pergerakannya pasti berputar pada sumbu, yang dimana dia bergerak secara vertikal terhadap sumbu lengannya. Nah, kemudian yang D ada twisting joint atau biasa disebut dengan sendi T. Sendi ini juga bergerak secara rotasional, tetapi sumbu rotasinya itu sejajar terhadap sumbu kedua batang hubung. Jadi pergerakan yang diciptakan oleh output linknya itu kan tadi twist atau berbelok, tapi secara vertikal terhadap sumbu rotasional. Kalau tadi kan dia bergeraknya gini, atas ke bawah gini, ke yang C. Namun, kalau yang D itu dia berputarnya gini. Berputar gini. Gitu. Selanjutnya yang E ada revolving joint, atau biasa disebut juga sebagai V-joint. Nah, output pergerakannya itu perpendicular terhadap sumbu rotasi, namun input linknya sejajar pada sumbu rotasi. Ini dia juga berputar. Tapi dia kan namun dia bentuknya L gini kan. Nah, si L ini tadi itu joint motionnya itu ada di sini. Ada yang di sini ya. Jadi dia bergeraknya gini. Nah, yang bergerak itu yang ngadep ke atas gini. Ini dia yang bergerak. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi ada 5 tipe join yang dimiliki oleh robot manipulator. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian robot manipulator. Jadi robot manipulator sendiri itu merupakan salah satu jenis robot yang fungsinya banyak sekali diimplementasikan di kehidupan nyata, termasuk di dunia industri. Robot manipulator sendiri dengan fungsinya yaitu sebagai salah satu fungsi dari robot manusia yang banyak diaplikasikan di sini merupakan seperti contohnya pada lengan manusia, banyak sekali digunakan pada industri. Dan salah satu yang kita ambil sebagai contoh pengaplikasian yaitu sebagai robot pemilah barang.
Nah, robot penyortir barang yang kita ambil sebagai contoh di sini sudah banyak digunakan oleh dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari dan sudah diterapkan di Indonesia sendiri, contohnya pada dunia kirim paket. Dunia kirim paket di sini menggunakan RFID tag barcode yang dengan teknologi tersebut robot akan menyortir benda atau paket sesuai dengan tujuan, berat, dan dari volume paket yang akan dikirimkan. Seperti itu. Sebenarnya untuk implementasi dari robot manipulator sendiri banyak sekali di dunia nyata. Namun untuk pengaplikasian yang kami ambil di sini adalah robot penyortir benda karena sudah banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya pada paket antar aja yang kami ambil sebagai contoh seperti pada gambar. Di sini juga ada contoh robot penyortir benda menggunakan gambar, menggunakan warna, dan ini ada juga robot penyortir benda menggunakan RFID atau tag barcode. Dan yang kami ambil sebagai contoh ini yaitu sorter antar aja menggunakan teknologi RFID tag barcode. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari robot penyortir barang. Robot yang kami gunakan ini bekerja sama dengan konveyor pemilah barang dan menggunakan RFID sebagai pengidentifikasian paket. RFID sendiri itu adalah proses identifikasi dari suatu barang dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. Frekuensi transmisi radio ini digunakan untuk membaca sebuah device kecil yang diberi nama RFID tag. Nah, tag RFID ini ditempelkan pada barang dan akan dibaca oleh RFID reader pada konveyor pemilah barang, lalu diteruskan ke lengan robot. Selain itu, pada robot juga terdapat sensor infrared proximity atau obstacle detector yang fungsinya berguna sebagai penanda lengan robot agar berhenti sesuai dengan posisi awal. Selanjutnya, ini adalah blok diagram dari keseluruhan sistem lengan robot. Jadi ada pertama-tama RFID reader pada konveyor pemilah barang akan membaca RFID tag pada paket barang. Kemudian microcontroller dari konveyor pemilah barang itu akan menginstruksi agar memberikan inputan kepada Arduino Mega 2560 berupa RFID tag data. Kemudian Arduino Mega 2560 setelah mendapatkan instruksi tersebut akan memberikan perintah kepada motor servo siku. Dia akan memberikan perintah berupa menggerakkan lengan robot untuk berada pada posisi mengambil paket. Selanjutnya, Arduino Mega 2560 juga akan memberikan perintah kepada motor servo genggam untuk menggerakkan capit-capit genggam agar dapat mengambil paket barang. Lalu memerintahkan kembali motor servo siku untuk menggerakkan lengan agar berada pada posisi untuk mengangkat barang, kemudian memerintahkan motor servo pangkal untuk memutar lengan agar berada pada posisi tujuan dari paket data yang sesuai dengan RFID tag data yang telah diinputkan tadi. Setelah berputar, Arduino Mega 2560 akan kembali memerintahkan motor servo genggam untuk melepaskan capitan genggaman tersebut agar barang paketan tersebut terlepas dari robot. Kemudian memerintahkan motor servo siku agar memutar lengan robot kembali pada posisi awal dan memerintahkan motor servo pangkal kembali kepada posisi awal untuk mengambil paket data berikutnya. Kemudian ada infrared proximity yang terletak pada posisi awal, itu akan memberikan inputan kepada Arduino Mega 2560 jika robot lengan tersebut sudah kembali kepada posisi awal. Dan nantinya Arduino Mega 2560 akan menginstruksi
motor servo pangkal agar berhenti berputar. Jadi nanti posisinya lengan robot tersebut itu akan berada pada posisi yang pas yang sesuai dengan paket data berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.